Novel dan Farhan Sidik dengan NIM 1201164224 ingin mempresentasikan tentang penelitian tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Kebijakan Persediaan Antibiotik untuk meminimasi total biaya persediaan pada apotek berdasarkan pendekatan ABC Fuzzy Classification menggunakan metode Probabilistic Continuous Review. Latar belakang dari penelitian ini adalah PT LSP, yaitu objek dari penelitian, merupakan perusahaan di bawah naungan YPK PLN yang bertanggung jawab atas kebutuhan obat-obatan bagi pegawai PT PLN Persero. Berdasarkan laporan tahunan, PT LSP menangani lebih dari 30 kategori obat-obatan. Kategori obat-obatan dengan persentase obat terbanyak adalah antibiotik dengan persentase sebesar 15%. Total biaya persediaan PT LSP pada tahun 2019 melebihi anggaran di tahun tersebut. Dapat dilihat pada grafik di kiri bahwa total biaya persediaan yang tidak melebihi budget hanya terjadi pada bulan Februari 2019. Kelebihan budget tersebut disebabkan oleh overstock dari antibiotik di setiap bulannya pada tahun 2019. Overstock juga disebabkan oleh jumlah pembelian obat-obatan antibiotik yang tidak menentu dan cenderung berjumlah besar di tahun 2019. Dapat dilihat pada grafik, jumlah pembelian obat-obatan yang berjumlah di bawah 10.000 hanya terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Juni 2019. Jumlah obat-obatan yang dibeli disebabkan pula oleh tidak adanya prioritas dalam pembelian obat-obatan, sehingga seluruh obat-obatan memiliki prioritas yang sama. Alasan tersebut juga didukung oleh Junla Mahendrawati pada tahun 2011 yang mana menulis bahwa pegawai yang bertanggung jawab untuk mengendalikan persediaan barang-barang kesehatan seringkali memiliki sedikit pengetahuan tentang pengaturan persediaan, sehingga keputusan yang akhirnya diambil hanya berdasarkan intuisi dan personal experience atau pengalaman, yang mana menyebabkan terjadinya rendahnya service level dan tingginya biaya. Pada tahun 2008, Chu menulis dalam jurnalnya bahwa proses yang lebih baik sangat dibutuhkan dalam mengendalikan persediaan barang-barang kesehatan. Dasarnya, sangat tidak direkomendasikan untuk memberi prioritas yang sama terhadap seluruh barang yang ada pada persediaan. Berikut merupakan summary dari permasalahan yang ada pada PT LSP yang ditunjukkan dengan fishbone diagram. Formulasi permasalahan. Perumusan permasalahan yang pertama adalah klasifikasi apa yang tepat untuk obat-obatan antibiotik yang mana dapat membantu kebijakan persediaan pada apotek PT LSP. Yang kedua adalah kebijakan persediaan apa yang tepat untuk PT LSP dalam meminimasi kelebihan persediaan serta total biaya persediaan. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama adalah menentukan klasifikasi yang tepat untuk antibiotik yang dapat mendukung kebijakan persediaan pada apotek PT LSP. Yang kedua, menentukan kebijakan persediaan yang tepat untuk apotek PT LSP dalam mendukung minimasi kelebihan persediaan serta total biaya persediaan. Batasan permasalahannya yaitu penelitian dilakukan pada apotek PT LSP yang berfokus pada kategori antibiotik. Data antibiotik yang digunakan adalah data antibiotik di apotek pada tahun 2019. Data permintaan yang digunakan adalah berasal dari data penjualan PT LSP di tahun 2019. Lead time untuk kedatangan obat dinyatakan sama secara keseluruhan, yaitu 3 hari. Pengolahan data tidak mempertimbangkan inflasi. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah landasan teori berupa inventory. Landasan teori untuk ABC Fuzzy Classification yang mana merupakan gabungan
dari klasifikasi ABC dan fuzzy, berikut merupakan hasil akhir dari pengkategorian dari ABC Fuzzy Classification yang mana menghasilkan 3 kategori utama, yaitu very important, important, dan less important. Lalu ada alasan teori untuk mendukung probabilistic continuous review. Pada slide ini ditampilkan notasi yang digunakan dalam perhitungan continuous review. Menurut Ray pada tahun 2018, dalam pengendalian persediaan barang-barang kesehatan, jumlah pemesanan hanya satu kali dibutuhkan apabila memiliki persediaan yang statis. Tetapi apabila memiliki persediaan yang dinamis, maka jumlah pembelian perlu dilakukan lebih dari satu kali. Banyak jurnal yang mengatakan bahwa pengaplikasian periodic review dapat dilakukan pada rumah sakit. Dalam fasilitas kesehatan lainnya, berdasarkan ketidakpastian dari kedatangan pasien dan permintaan, maka continuous review lebih efektif untuk diaplikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut merupakan model konseptual dari penelitian ini yang bertujuan untuk menentukan kebijakan persediaan antibiotik serta meminimasi total biaya persediaan. Berikut merupakan sistematika pemecahan masalah yang terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pendahuluan, tahap pengumpulan dan pengolahan data, tahap analisis, serta tahap kesimpulan dan saran. Berikut merupakan pengumpulan data, yang mana merupakan data demand dari beberapa SKU di antibiotik pada tahun 2019. Berikut merupakan data harga dan lead time untuk beberapa SKU pada antibiotik di tahun 2019. Berikut merupakan komponen biaya yang ada pada apotek PT LSP. Yang pertama ada holding cost dengan biaya sebesar Rp1.366,11 per SKU per bulan. Lalu ada ongkos pesan dengan biaya sebesar Rp3.904 per SKU per pemesanan. Lalu ada biaya kekurangan yang didapatkan dari biaya lost sales dari penjualan obat-obatan antibiotik. Lalu terdapat uji distribusi terhadap data permintaan dari SKU di antibiotik. Didapatkan hasil bahwa data tersebut berdistribusi normal. Berikut merupakan perhitungan existing dengan contoh obat antibiotik Respira 400 mg dengan hasil total biaya persediaan sebesar Rp324.168,13. Berikut merupakan rangkuman dari beberapa SKU untuk total biaya persediaan kondisi existing. Berikut merupakan perhitungan untuk proses klasifikasi ABC Fuzzy yang dimulai dengan melakukan perhitungan klasifikasi ABC terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil perhitungan dari klasifikasi ABC konvensional pada antibiotik di PT LSP. Berikut merupakan atribut yang digunakan dalam proses fuzzy classification, yang mana memiliki 4 atribut yang terdiri dari 3 atribut independen serta 1 atribut dependent. 3 atribut dependent tersebut yaitu severity, demand average, dan movement. Untuk atribut dependent yaitu criticality. Berikut merupakan hasil kuesioner yang telah diisi oleh apoteker sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengendalian persediaan antibiotik. Berikut merupakan langkah-langkah yang menurut Chu pada tahun 2008 untuk menghitung atribut independen yang nominal.
Berikut merupakan salah satu proses yang dilakukan dalam menentukan atribut independen nominal Berikut merupakan hasil dari perhitungan atribut independen nominal untuk atribut X1 yaitu severity. Berikut merupakan perhitungan untuk atribut X3 yaitu movement. Berikut merupakan langkah-langkah perhitungan untuk atribut independen non-nominal. Berikut hasil dari perhitungan atribut independen non-nominal. Didapatkan hasil X2R lebih besar daripada X2L, maka fungsi keanggotaan dapat dihitung sebagai berikut. Berikut merupakan rangkuman dari proses perhitungan fuzzy classification. Berikut ditampilkan hasil dari beberapa SKU untuk proses fuzzy classification. Sama seperti di awal, berikut merupakan hasil dari penggabungan antara ABC conventional serta fuzzy classification. Berikut merupakan hasil dari beberapa SKU untuk hasil akhir dari proses ABC fuzzy classification. Metode yang digunakan dalam setiap kategori ABC classification adalah continuous review S kecil S besar digunakan untuk kategori very important, sedangkan continuous review S kecil Q besar digunakan untuk kategori important dan unimportant merujuk pada Silver pada tahun 2017. Berikut merupakan perhitungan untuk kategori obat very important menggunakan metode continuous review. Berikut merupakan hasil iterasi untuk menentukan hasil optimal dari obat pada kategori very important. Berikut merupakan perhitungan untuk pembicaraan persediaan pada obat kategori very important menggunakan metode continuous review. Didapatkan order point, order quantity, maximum inventory level, safety stock, serta service level. Berikut merupakan rangkuman dari beberapa SKU pada kategori obat very important. Berikut merupakan perhitungan untuk kategori obat important. Berikut merupakan hasil iterasinya yang berhenti pada iterasi ke-15. Berikut merupakan perhitungan untuk kebijakan persediaan pada kategori obat important. Didapatkan dari order point, order quantity, safety stock, serta service level. Berikut merupakan rangkumannya. Perhitungan obat kategori unimportant sama seperti kategori obat important dengan menggunakan continuous review S kecil Q besar. Hasil iterasinya pun didapatkan bahwa obat tersebut berhenti pada iterasi ke-15. Berikut merupakan hasil perhitungannya untuk kebijakan persediaan. Berikut merupakan rangkuman dari beberapa SKU pada kategori unimportant. Berikut merupakan perhitungan biaya pembangun dari total biaya persediaan. Berikut merupakan untuk kategori S kecil Q besar. Dan berikut merupakan perhitungan untuk kategori untuk metode S kecil Q besar. Berikut merupakan rangkuman dari beberapa SKU yang sudah digabungkan. Berikut merupakan analisis dari periode permintaan pada tahun 2019. Berikut merupakan analisis dari pemilihan metode yang dipilih untuk dilakukan pada penelitian ini. Berikut merupakan analisis dari ABC fuzzy classification yang mana menghasilkan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan ABC konvensional pada kategori very important dan important.
Berikut merupakan perbandingan biaya antara ABC fuzzy dengan ABC konvensional, yang mana didapatkan biaya yang lebih rendah terjadi pada kategori very important yang dibandingkan dengan kategori A. Berikut merupakan grafiknya untuk mendukung analisis tersebut. Berikut merupakan analisis parameter dalam perhitungan continuous review. Berikut merupakan rangkuman dari beberapa SKU untuk kebijakan persediaan yang terdiri dari order quantity, order point, maximum inventory level, serta safety stock. Untuk perbandingan biaya kategori very important dengan kategori A berikut merupakan perbandingan biaya pada kategori very important untuk kondisi existing serta kondisi usulan, yang mana didapatkan hasil akhir penurunan sebesar 39% dari kondisi existing pada total biaya persediaan untuk kategori very important. Berikut merupakan grafiknya. Berikut merupakan perbandingan biaya untuk kategori important, yang mana memberikan penurunan biaya sebesar 33% untuk total biaya persediaan dari kondisi existing. Berikut merupakan grafiknya. Berikut merupakan perhitungan untuk biaya untuk kategori unimportant, yang mana terjadi penurunan sebesar 12% dari kondisi existing pada total biaya persediaan. Berikut merupakan grafiknya. Berikut merupakan perbandingan biaya secara keseluruhan terhadap komponen biaya serta total biaya persediaan, yang mana terjadi penurunan pada holding cost serta total inventory cost, serta peningkatan pada order cost serta service cost. Berikut merupakan grafiknya. Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat parameter yang memiliki tingkat sensitivitas tertinggi terhadap perubahan total biaya persediaan. Pada analisis tersebut didapatkan hasil bahwa holding cost merupakan parameter yang memiliki tingkat sensitivitas tertinggi dengan perubahan total biaya persediaan sebesar 14% untuk penurunan serta peningkatan holding cost sebesar 25%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, berdasarkan perhitungan ABC fuzzy didapatkan bahwa 142 SKU masuk dalam kategori very important, 135 SKU masuk dalam kategori important, dan 1062 SKU masuk ke dalam kategori unimportant. Yang kedua, untuk total biaya persediaan, kategori very important memiliki total biaya yang lebih rendah 37% dibanding kategori A. Kategori important memiliki total biaya 14% lebih tinggi daripada kategori B, dan kategori unimportant memiliki total biaya 25% lebih tinggi dibandingkan kategori C. Untuk perbandingan biaya existing dengan usulan, kategori very important memiliki perbedaan sebesar 39% lebih rendah, kategori important memiliki perbedaan 33% lebih rendah, dan kategori unimportant memiliki perbedaan 12% lebih rendah. Untuk biaya secara keseluruhan, kebijakan persediaan tersebut memiliki perbedaan sebesar 24% lebih rendah dibandingkan kondisi existing. Untuk analisis sensitivitas, parameter yang memiliki tingkat sensitivitas tertinggi yaitu holding cost dengan perubahan parameter biaya sebesar 14%. Apabila kebijakan ini diaplikasikan, maka dapat menghemat anggaran sebesar 12%. Berikut merupakan usulan untuk perusahaan, yaitu perusahaan perlu untuk mempertimbangkan penggunaan klasifikasi dalam menentukan prioritas yang mana dapat mendukung ketersediaan antibiotik. Yang kedua, perusahaan perlu untuk melakukan pemeriksaan persediaan secara reguler, yang mana dapat mendukung pemenuhan permintaan dari customer.
Yang ketiga, perusahaan perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap perubahan yang terjadi, terutama pada holding cost yang mana memiliki tingkat sensitivitas tertinggi terhadap total biaya persediaan. Usulan untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, menambah atribut baru untuk proses klasifikasi ABC Fuzzy agar lebih menambahkan efek yang lebih optimal, seperti perbedaan lead time ataupun faktor lainnya. Yang kedua, melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kebijakan persediaan selain continuous review. Yang ketiga, membuat sistem untuk menentukan kebijakan persediaan. Berikut merupakan referensi yang digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.